Ini saya kenal. Kamu cuma panik. Kita harus tolong dia. Kamu tahu artinya kalau sampai polisi tahu? Panggil polisi. Nih, telepon rumah sakit papa kamu. Bilang ada kecelakaan. Kasih tahu kamu kebetulan lewat, buru-buru. Jadi nggak bisa nolong. Cepat, Robert. Kamu mau orang ini mati? Dokter. Tenang, Bu, tenang. Duduk. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Masa kritisnya sudah lewat. Sekarang tugas kami untuk kesembuhan kakinya. Maksud dokter, Julia akan lumpuh. Dia sedikit geger otak. Dokter, tolongin adik saya ya. Saya nggak ingin terjadi apa-apa dengan Juli. Kami sebagai dokter akan berusaha semaksimal kami. Dan kemungkinan besar, Yuli akan menerima kelumpuhan total. Jadi dia tidak bisa lepas dari kursi rodanya. Saya harap Ibu bisa tenang dan sabar. Oke? Pak John. Ini Pak John. Ya, jadi begini, operasi kedua akan berlanjut. Namun pihak rumah sakit belum dapat melakukan hal ini, Pak. Karena Bapak belum melakukan pembayaran yang sebagian itu, Pak. Karena kamu buat hati Mami. Buat hati seorang ibu yang sendiri. Julie. Mami bersalah karena mencintai papi kamu yang sudah berkeluarga. Seharusnya Mami sadari itu sebelum John lahir. Sebelum Mami terlalu mencintai papi kamu. Sekarang semuanya sudah terlambat. John, adik kamu nggak bersalah, John. Itu semua salah Mami. Kenapa Mami Joni jadi begini? Mi. John mengerti perasaan Mami. Hanya saja, kalau Mami terus menyalahkan diri sendiri, nanti malah Mami yang sakit. Jadi dua orang yang sakit. Sekarang ini lebih baik kita cari jalan untuk membayar biaya pengobatan Juli, Mi. Tadi Mami sudah dipanggil. Kita harus segera membayarnya sebelum operasi kedua Juli, John. Mi, John punya usul. Tapi janji ya, Mi nggak marah. John tahu, Mami tidak ingin minta bantuan Papi. Tapi sekarang ini, tidak ada yang bisa membantu keuangan kita selain Papi, Mi. John, kamu itu sudah tahu jawaban Mami. Mami mohon kamu jangan ganggu papi kamu lagi. Kita cari uang buat operasi Juli semampu kita dengan kemampuan kita sendiri. Tapi keadaan Juli kritis, Mi. Pihak rumah sakit tidak akan melakukan operasi kedua sebelum kita membayar operasi yang pertama. Kalau kamu masih tetap pergi ke tempat papi kamu dan Mami izinkan, itu artinya Mami sudah melanggar janji ke diri papi sendiri. Ini hukuman, John. Kamu harus paham itu.
Pak, saya izin. Ya. Ada yang mau izin lagi? Bapak, kok kamu udah pulang? Ada tes hari ini. Nggak ada. Terus kenapa kamu udah pulang? Saya antar ya. Nggak usah lah, saya lebih pengen sendirian. Robert, kamu ini lagi kenapa? Kita berdua kan teman, tinggal serumah lagi. Masa sih nggak bisa cerita dikit kamu lagi kenapa? Emangnya kalau saya cerita kamu bisa nolongin saya? Soal tabrakan itu kan, berapa kali saya mesti bilang, bukan kesan kamu nabrak dia. Kamu lihat sendiri kan? Harusnya dia yang berhenti duluan karena lampu kita sudah hijau. Karena dia ngebut, dia nggak sempat ngerem. Nyelonong aja, dia ketabrak. Lagi pula kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sudah berbaik hati menelpon papa kamu. Sekarang dia sudah aman di sana. Apalagi sih yang kamu pikirin? Robert! Kamu konsentrasi aja buat fashion show. Saya dan teman-teman model udah siap bantuin kamu. For free. Semuanya buat kamu. Saya lebih suka masuk penjara daripada minta tolong papa. Itu lagi. Silakan, sana kantor polisi. Lapor biar kamu masuk penjara sekalian. Ngapain kamu ngikutin terus? Ini bukan urusan kamu. Robert! Saya harap kamu bisa memahaminya, John. Jumlah yang bisa saya bantu tidak terlalu banyak. Ayo, John. Terima kasih, Bu. Jangan sungkan-sungkan meminta bantuan kepada saya lagi. Setiap saat pasti saya akan bantu. Baik, Bu. Oh ya, John. Ada satu hal lagi. Tentang iklan itu. John tahu kok, Bu. Mereka tidak jadi pakai Julie, kan? Tapi mereka meminta maaf. Keputusan ini bukan untuk memperkecil arti adik kamu, John. Hanya saja mereka perlu jalan segera. Tidak bisa menunggu sampai adikmu sembuh. Tidak apa-apa kok, Bu. Julie sudah kepilih saja. Sudah menjadi suatu kebanggaan buat John secara pribadi. Itu artinya memang penilaian John selama ini benar. Kalau Julie itu memang benar-benar cantik. Kalau begitu, John pamit dulu, Bu. John harus balik ke rumah sakit. John, Ya, ada apa sih? Kamu udah kayak ngilangin duitnya. Hai, John. Hai. Saya nggak ada datangnya ke pembagian dong. Oh, nggak apa-apa. Ada yang bisa John bantu? Iya, bukannya mau nata rambut loh. Gini, John. Saya mau minta dikenalin sama adik kamu. Boleh. Thanks ya, John. Ya, sebenarnya sih saya ada rencana. Tapi ceritanya ntar aja deh kalau ada adik kamu. Tapi ngomong-ngomong, saya kapan bisa ketemu adik kamu? Iya. Begini. Ya udah. Kalau begitu, kita bareng aja ke sana. Boleh juga. Sejak ketemu kamu, saya tidak mengira kamu akan masuk dalam kehidupan saya, kesendirian saya. Saya tidak pernah membayangkan ada seorang teman yang ingin menjadi sahabat saya selain bunga-bunga. Sejujurnya, saya takut kamu kecewa. Sedang kenyataannya, bunga-bunga tidak pernah mengecewakan saya. Mereka selalu tumbuh dan mekar dengan perhatian penuh yang saya berikan. Maaf, kalau kedatangan kami mengganggu Ibu.
Maksud kedatangan kami kemari untuk meminta izin kepada pihak keluarga agar diberikan izin kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus kecelakaan yang menimpa anak ibu. Terima kasih Bapak berdua sudah mau membantu menuntaskan kasus anak saya. Hanya saja semalam saya sudah pikirkan masak-masak. Saya atas nama keluarga dan saya pribadi sudah merelakan apa yang terjadi dengan anak saya, Julie. Dan kami juga sudah memaafkan orang tersebut. Jika memang pihak keluarga sudah memutuskan demikian, kami tidak dapat berbuat banyak. Hanya saja kami akan terus menyelidiki kasus ini. Dan seandainya ibu berubah pikiran, dengan senang hati kami siap membantu ibu semampu kami. Itu Mi ini Prita ini Mami. Ya Tante, saya Prita. Prita, ada satu hal yang ingin John katakan sejak dari tadi mengenai adik John, Julie. Tapi tiba-tiba terlintas di pikiran John, lebih baik Prita lihat sendiri keadaan Julie. Kamu nggak perlu ngejelasin ke saya. Saya ngerti kok, John. Ya sudah, Tante ke atas dulu ya, ke kamar Julie. John, kalian bisa ngobrol berdua di sini. Iya, Mi. Sorry, kamu lihat Robert nggak? Robert? Jangan lihat. Kayaknya dari pagi dia nggak ada deh. Ya udah, ini titip buat Robert. Selamat siang, Pak. Robert, saya suka sekali. Itu baru namanya laki-laki. Saya cuma minta kakak tangani dia dengan serius. Itu sudah menjadi kewajiban kami sebagai dokter di sini. Kamu pikir apa yang membuat rumah sakit ini terkenal? Sudahlah, Kak. Kalau akhirnya kakak hanya membujuk saya untuk masuk kedokteran lagi, tetap saya jawabannya. Tidak. Robert, apa susahnya kamu nyenengin hati orang tua? Sudah ada kakak kok yang bisa bikin mereka senang. Robert, kamu itu terlalu egois. Saya sendiri heran. Tiba-tiba kamu datang minta tolong saya supaya saya rawat dia. Ternyata kamu masih punya hati nurani. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia, saya tidak akan maafkan kakak. Coba jelasin sama saya. Kegagalan seperti apa yang kamu maksud? Dia harus normal lagi. Kecil kemungkinannya. Dia nggak akan bisa lepas dari kursi roda. Maksudnya lumpuh? 1 jam terlambat buat dia kesini. Kakinya harus diamputasi. Kaki yang sebelah kiri harus dioperasi. Siapa dia? Ya udah sekarang aja operasinya. Nggak bisa, Bet. Itu ada proses, ada aturannya. Bukan lantaran uang kan? Robert! Kalau Papa tahu, Papa akan kecewa. Ya udah sekarang tunggu apa lagi? Operasi pertama, dia harus diberi penyangga pada kakinya. Setelah itu, fungsi tulangnya harus dipulihkan. Dan itu cukup mahal biayanya. Saya harap kamu bantu saya. Saya akan bantu Robert sebagai dokter di sini. Tapi ingat, kita bicara masalah profesional, bukan nepotisme. Kapan operasinya bisa dilaksanakan? Paling cepat 2 hari lagi. Kalau selama 2 hari itu mereka belum bisa bayar, apa yang terjadi? Itu bukan tugas saya sebagai dokter, Robert. Ya udah, kalau bisa kita ngomong sekarang. Papa nggak ada di ruangan.